Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia, sejarah dan perkembangannya. Pengertian ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tata baca. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis, aspek morfologis, dan aspek sintaksis. Fungsi ejaan. Pertama, landasan pembajuan tata bahasa. Kedua, landasan pembukaan kosakata dan peristilahan. Ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur lain ke dalam bahasa Indonesia. Keempat, membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia itu ada 4, yaitu prinsip kecermatan, prinsip keluasan, prinsip kehematan, dan prinsip kepraktisan. Perubahan ejaan. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini dilatar belakangi oleh dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaian, baik secara tulis maupun tulisan, menjadi semakin luas. Di samping itu, perubahan ejaan bahasa Indonesia diperlukan karena untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga menjadi alasan dilakukannya perubahan. Ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen ini merupakan tokoh yang telah merancang ejaan ini. Van Ophuijsen tidak sendirian, ia dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Sultan Ma'mur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Usaha ini tidaklah sia-sia, karena ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Ciri-cirinya ialah huruf J, misalnya jang, pajah, sajang. Huruf U, misalnya guru, itu, umur. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda tremor, misalnya makmur, akal, tak, pak, dinamai. Ejaan Republik dan Ejaan Suwandi 1947 sampai 1956. Ejaan ini dipilih pemerintah Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini resmi menggantikan ejaan Van Ophuijsen pada tanggal 19 Maret 1947. Karena berdekatan dengan proklamasi, ejaan ini disebut dengan Ejaan Republik. Penamaan ini sekaligus menunjukkan semangat kemerdekaan yang baru berumur hampir 2 tahun. Ciri-ciri ejaan ini yaitu huruf O dan E diganti dengan huruf U. Misalkan guru, itu, umur, dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan huruf ta, misalkan tak, pak, rakjat, dan sebagainya. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, misalkan kanak-kanak, berjalan-jalan, dan keberangkatan. Awalan di dan kata depan di ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya, misalkan di pasar, dipukul, dan dibaca. Ejaan Pembaharuan 1956 sampai 1951. Ejaan Pembaharuan dimaksud untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Ejaan Pembaharuan membuat pedoman satu fenom dengan satu huruf. Misalnya kata menyanyi dalam ejaan Suwandi ditulis menjadi kata menani. Dalam ejaan Pembaharuan, selain itu berdiftong ai, au, dan oi diucapkan menjadi ai tapi diganti i dengan y. Sedangkan au menjadi a dan w, dan oi menjadi o dan y. 2. Kerbau menjadi kerbau dengan akhiran w bukan u. Sungai menjadi sungai dengan akhiran y, dan koboi menjadi koboi dengan akhiran y. Ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK. Ejaan ini adalah
kelanjutan dari ejaan Melindo. Dan ejaan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan EYD. Perubahan yang terdapat dalam ejaan baru adalah huruf TJ diganti C, J diganti Y, NJ diganti NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Contoh, sajang menjadi sayang. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Adapun pembagian ejaan yang disempurnakan, yaitu ejaan yang disempurnakan edisi 1 tahun 1972 hingga 1987. Ejaan yang disempurnakan edisi 1 diresmikan dalam pidato kenegaraan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-27 17 Agustus 1972. B. Ejaan yang disempurnakan edisi kedua tahun 1987 hingga 2009. Ejaan yang disempurnakan edisi kedua diresmikan pemerintah Indonesia pada penerbitan kebijakan Polix melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang mengeluarkan Permen atau Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, menyatakan EYD tahun 1987 dinyatakan tidak berlaku lagi. C. EYD edisi 3 2009 sampai 2015. Pada 3 Juli 2009, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau dalam kurung EYD edisi 3. Dengan demikian, EYD edisi 2 yang ditetapkan pada 1987 dinyatakan tidak berlaku lagi. Ejaan Bahasa Indonesia 2015 hingga sekarang. Pembenahan terhadap ejaan Bahasa Indonesia masih terus diupayakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, karena ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Adapun latar belakang pembaharuan ejaan bahasa Indonesia adalah kemajuan iptek, seni, beragam ranah pemakaian bahasa Indonesia, dan memantapkan fungsi bahasa Indonesia. Perubahan dari EYD ke EBI. Beberapa perubahan dari EYD dan EBI sebagaimana tertuang pada lampiran Permendiknas RI nomor 46 tahun 2009 dan lampiran Permendikbud RI nomor 50 tahun 2015. Adanya perubahan dari EYD dan EBI berupa 20 penambahan, 10 penghilangan, 4 pengubahan, dan 2 pemindahan. Cukup sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.